Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA dengan judul atau materi kita yaitu gerak pada tumbuhan. Buka LKS halaman 25. Pada buku cetak buka halaman 52. Awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu gerak eksionom, endonom, gerak higroskopis. Kita bahas satu per satu. Diawali dengan gerak eksionom. Gerak eksionom asal rangsangannya berasal dari luar. Contohnya cahaya matahari, air, sentuhan, kemudian gaya gravitasi bumi. Gerak eksionom ini dibagi menjadi 3. Yang pertama nasti, yang kedua tropisme, yang ketiga praksis. Gerak nasti terbagi lagi menjadi 4, yaitu seismonasti, niktinasti, termonasti, nasti kompleks. Seismonasti adalah gerak mengatupnya daun-daun majemuk karena adanya sentuhan. Contohnya, saya akan mencoba menyebutnya makhluk pada sisi bagian sini. Meskipun saya menyentuh sisinya, tapi yang bagian sini dia juga nutup kan, karena dia tidak memperhatikan arah datangnya rangsang. Coba lagi yuk yang sebelah sini. Meskipun saya nyentuh niktinasti, gerak tidur yang diperlihatkan oleh daun-daun majemuk. Contohnya menutup. Yang ketiga termonasti. Ini termo itu artinya suhu ya, seperti termos kita, berarti dia menunjukkan berupa rangsangan suhu. Contohnya di Turki, siapapun tak mungkin tak menyadari. Karena di sini setiap cuaca kembali hangat bermentari, kuntum-kuntum cantik tulip merekah indah mengiringi di seluruh penjuru kota, dan tiap awal tulip mulai masyarakat peringatinya sebagai Yang keempat nasti kompleks. Ini lebih dari satu rangsangan. Contoh gerak membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Eksionom yang kedua yaitu tropisme, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Kalau pada nasti tadi tidak dipengaruhi oleh rangsangan ya. Gerak tropisme ada 2, ada positif dan ada yang negatif. Positif artinya mendekati rangsangan, kemudian negatif menjauhi arah rangsangan. Tropisme ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama geotropisme. Geo artinya gravitasi bumi ya, menuju ke pusat bumi. Contohnya Tumbuhan menuju pusat bumi. Kalau geotropisme berarti gerakan batang yang menjauhi dari pusat bumi, karena batang selalu tumbuhnya ke atas pusat bumi. Kalau akar dia tumbuhnya ke bawah. yang kedua fototropisme, rangsangan cahaya matahari. Ini contohnya pada gambar ya, pertumbuhannya membengkok mengarah cahaya matahari, tidak tumbuh lurus ke atas tapi dia membengkok mencari sinar matahari. Yang ketiga tikmotropisme. Ini rangsangan sentuhan yang dimiliki oleh sulur. Contohnya pada pare, anggur. Contohnya Dikasih kayu ke sini, makanya dia akan datangnya juga ke sini. Kalau dikasih kayu ke sana, maka datangnya juga di arah sana.
Nah, ini termasuk jenak hipnotropisme. Di seluruhnya ya melilit. Yang keempat, hidrotropisme. Ini berupa rangsangan zat air ya. Contohnya Oke, jadi gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Contohnya adalah gerak pertumbuhan akar menuju sumber air. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar sebelah sini. yang kelima, termotropisme. Ini berupa rangsangannya suhu atau panas. Lanjut ke eksionom yang ketiga, yaitu taksis. Gerak yang ditimbulkan oleh jenis rangsangan. Pada taksis, jenis rangsangannya berupa cahaya, disebut dengan fototaksis, kemudian listrik, galvanotaksis atau elektrotaksis, termotaksis, rangsangan berupa suhu atau temperatur, kemudian rangsangan gravitasis, rangsangan berupa gravitasi bumi. Gerak yang kedua, endonom. Ini asal rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhan atau dari dalam tubuh tersebut ya. Contohnya Hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun yang di dalamnya terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Zat berwarna hijau yang disebut kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis dari dalam sel tumbuhan tersebut. gerak yang ketiga, higroskopis. Higros itu artinya air. Rangsangannya berasal dari dalam. Gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, Nih, dia pecah. Ini banyak banget jadi membukanya kulit kapas ini tergolong ke higroskop karena kadar airnya sudah mulai berkurang sehingga mengkerut dan sehingga terjadilah membuka. Oke, sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga paham. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu dan mengaji. Ini ada kutipan, jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Gua akhiri dengan melakukan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.